Warga Kemayoran yang terdampak kebakaran menolak untuk direlokasi ke rusun yang telah disediakan oleh Pemprov Jakarta. Dan hingga kini masih warga bersikukuh untuk bisa kembali menempati rumah sebelumnya. Lalu bagaimana penanggulangan dari Pemprov Jakarta? Kita bahas malam hari ini bersama Teguh Setiabudi, penjabat Gubernur DKI Jakarta. Pak Teguh, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu dan juga selamat malam para pemirsa. Baik, Bapak mungkin bisa diceritakan tadi pagi Bapak dan juga beberapa pejabat di tingkat Pemprov lain ini sempat mengunjungi warga yang terdampak kebakaran di lokasi penampungan. Apa saja aspirasi dan juga kebutuhan warga yang terdampak, Pak? Jadi betul sekali, tadi pagi saya meninjau langsung lokasi kebakaran bersama jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lengkap juga dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat dan yang terkait lainnya. Maksudnya adalah untuk memastikan bahwasannya penanganan pasca kebakaran dari pemerintah provinsi sudah terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah, satu sisi kita prihatin dengan kebakaran itu. Sisi yang lain, kami dari pemerintah provinsi berusaha secepat mungkin melakukan katakanlah upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Antara lain adalah tenda-tenda pengungsi, posko-posko, dan kemudian juga penanganan lainnya. Kami juga mengutamakan terkait masalah penanganan pengungsinya. Alhamdulillah tenda-tenda sudah didirikan, mencukupi, sandang pangan juga demikian juga, dan memastikan juga dukungan lain, misalnya terkait masalah kesehatan, dukungan terhadap dokumen-dokumen kependudukan, pencatatan sipil, kemudian juga dokumen-dokumen terkait tadi ada spesialis juga, ada SIM, STNK, bagaimana kemudian keberlanjutan mengenai mereka yang sedang sekolah. Itu kami juga tadi cek langsung dan mendapatkan aspirasi. Alhamdulillah warga memberikan respon positif terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Mungkin kalau Tuhan yang kurang tadi terkait bantuan seragam sekolah, untuk kemudian perlengkapan sekolah, sepatu, buku, dan sebagainya yang insya Allah hari ini maksimal besok juga sudah dapat kami penuhi. Dan kami berterima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penanganan kebakaran yang berlokasi di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sungguh sangat banyak yang sudah tahu membantu. Dan sekaligus kami juga menanyakan berbagai hal dengan warga terdampak. Hadir juga di situ dari camat, lurah, RW, LMK, RT, dan kami juga bicara dengan warga. Oke, jadi bantuan sudah didistribusikan dengan maksimal oleh Pemprov kepada warga yang terdampak. Tapi rencananya Pak Teguh sampai kapan ribuan korban ini akan terus ditampung di posko pengungsian? Sebenarnya SOP-nya ada, bahwasanya untuk tahap pertama kami bisa menangani itu 7 hari pertama. Kemudian bisa diperpanjang 7 hari berikutnya. Dan bila diperlukan bisa ditambah lagi dengan 3 hari. Dengan demikian kurang lebih adalah 17 hari. Namun demikian yang perlu saya sampaikan Mbak Ayu, bahwasanya sekarang pengungsi kan banyak di kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Polres Metro Jakarta Pusat juga ada tempat untuk pelayanan. Pastinya kalau berlama-lama di situ juga akan mengganggu pelayanan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Di samping itu juga sepanjang jalan tenda-tenda berdiri untuk tempat pengungsian. Ini jalan juga adalah kawasan publik yang juga mestinya dipakai untuk kepentingan umum lainnya. Ini juga harus kita perhatikan. Oleh karena itulah kemudian kami menanyakan sebenarnya bagaimana keberlanjutan ini kepada warga. Oke, jadi informasinya juga ini kan warga menolak untuk direlokasi ke tempat atau ke rusun yang telah disediakan oleh Pemprov ya Pak. Dan Anda juga sempat mengatakan bahwa ini harus koordinasi dengan Setnek dan juga beberapa pihak lain yang memiliki lahan begitu. Nah sejauh ini koordinasinya sudah seperti apa Pak? Sebenarnya gini Mbak Ayu dan para pemirsa, tentu saja kami dari pemerintah provinsi tidak berdiam diri ya. Kami mencoba upaya-upaya yang terbaik yang bisa dilakukan dan yang bisa diterima oleh masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwasannya lokasi atau tanah tempat berdirinya bangunan di mana lokasi terbakar itu adalah lokasi yang dikatakanlah aset dari PPK Kemayoran. Walaupun penduduk situ memang sudah cukup lama mendiami di situ. Jadi bukan dari aset pemerintah provinsi. Oleh karena itu juga perlu kami bicarakan dengan aset ke sini. Itu seperti itu. Kemudian juga tentu saja kami juga mencoba
untuk menghimbau ada berbagai opsi, antara lain adalah bagaimana warga bisa relokasi ke rusun-rusun yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Ada di beberapa lokasi, ada di Jakarta Timur pada umumnya yang masih cukup mencukupi. Itu seperti itu. Nah, kemudian kami menanyakan juga punya relokasi di tempat lain. Tadi ada tempat yang lain mungkin. Tapi ternyata sebagian besar warga, bagaimana yang disampaikan oleh Pak RW dari LMK dan warga yang kami temui, pada umumnya ingin kembali ke lokasi semula dengan mendirikan bangunan lagi. Nah, ini kan perlu kami koordinasikan. Mengapa mereka tidak mau? Ya banyak alasan. Antara lain adalah mereka itu memang katakanlah pekerjaannya yang ada di sekitar Kemayoran, ada yang dagang, ada yang ini, itu, dan sebagainya. Kalau kemudian relokasi jauh dan sebagainya. Kami juga menawarkan, siapa tahu di antara mereka juga ada yang kembali pulang kampung, nanti kami fasilitasi biaya transportnya dan sebagainya. Ini sebenarnya Mbak Ayu, kan bukan kejadian yang pertama. Sebelumnya juga ada kejadian kebakaran beberapa waktu lalu di juga Kelurahan Kebon Kosong. Kami juga menawarkan itu dan sempat juga kami bicarakan dengan PPK Kemayoran, kemudian sempat juga kita bicarakan sampai ke tingkat Menko dengan berbagai pihak terkait, dengan Kementerian Sosial dan berbagai hal lainnya. Tapi kembali lagi, penduduk yang warga yang tadi mengalami kebakaran masih belum mau untuk pindah lokasi dari Kebon Kosong misalnya ke lokasi lain, ke rusun yang kami siapkan. Oke, jadi negosiasi masih terus berlangsung ya Pak? Belum ada kesepakatan antara warga dan juga stakeholder terkait dengan relokasi ini? Ya, pastinya kami akan bicarakan lebih lanjut ya, Baik. karena penanganan ini kan tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami memang memiliki beberapa tower rumah susun, misalnya di Pulau Gadung, ada di Pulau Jaya, dan beberapa rusun di Jakarta Timur. Yang insya Allah sebenarnya mampulah menampung, katakanlah sekarang 600 sekian kepala keluarga pasti. Tapi sekarang kami kan juga tidak memaksa, tidak bisa memaksa sekarang. Yang mereka nggak mau, kemudian kami angkut ke rusun, kan tidak bisa. Perlu ada pendekatan persuasif, perlu ada hal-hal lain, dan ini perlu sekali lagi penanganan bersama, sinergi kolaborasi dengan stakeholder lain, termasuk kementerian lembaga, kami juga mohon arahnya. Oke, baik Pak Teguh, selain terkait dengan kondisi warga yang terdampak juga sepertinya kebakaran yang terjadi dalam waktu berdekatan nih antara Glodok kemudian di Kemayoran begitu, ini menjadi titik balik untuk mengevaluasi bagaimana gedung-gedung di Jakarta ini ternyata belum mempunyai standar keamanan yang cukup untuk terjadinya sebuah bencana kebakaran begitu. Ini juga ada sebuah harapan untuk Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menindak tegas dari gedung-gedung yang tidak memenuhi standar ini. Bagaimana langkah Pemprov ke depannya? Yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi antara lain adalah melakukan mitigasi bahaya kebakaran dengan meminimalkan risiko yang terjadi mungkin di masa depan. Itu yang perlu kita lakukan. Misalnya dengan audit bangunan publik, bagaimana kemudian pemerintah provinsi melakukan hal tersebut? Itu saja dilakukan oleh perangkat daerah terkait, misalnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, bagaimana kemudian Dinas PTSP. Tidak bisa hanya satu OPD yang menangani kebakaran, Kulkarmat misalnya menangani itu. Ini sama-sama, karena ada beberapa masalah perizinan yang ada di situ. Kemudian juga terkait masalah sertifikasi kebakaran tahunan. Kita harapkan seluruh peralatan dan instalasi itu isinya ada dimiliki terkait sertifikasi itu. Kemudian juga ada pembentukan macam ini relawan untuk ini, barisan relawan kebakaran. Ini juga harus dan juga mungkin juga secara periodik perlu dilakukan terkait masalah simulasi kebakaran, bagaimana kemudian kita upaya memadamkan dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah terkait dengan sosialisasi dan edukasi, baik terkait kebakaran di pemukiman, bagaimana kita juga melibatkan perangkat wilayah sampai ke RT RW untuk masalah ini, bagaimana kami juga sebenarnya masif memberikan suatu pengumuman lewat stiker, lewat berbagai hal lainnya.
Masuk juga adalah bagaimana kita melakukan pencegahan kebakaran untuk di tingkat gedung-gedung tinggi. Ini juga kita lakukan dengan owner, dengan badan-badan yang terkait. Sekali lagi, ini kita harus lakukan bersama. Bagaimana pembinaan dan pengawasan kepada gedung yang ada di DKI Jakarta, kemudian juga audit untuk proteksi kebakaran K3-nya, dan juga ini menjadi tanggung jawab dari pengelola. Kalau gedung itu kita juga berharap pengelola gedung juga ikut bertanggung jawab terhadap itu. Jadi jangan serahkan semuanya pada pemerintah daerah. Ini sama-sama. Kita tidak bisa menangani tanpa ada sinergi kolaborasi bersama dengan pihak terkait, termasuk juga adalah pengelola gedung. Dan termasuk sekali bagaimana kita asosiasi edukasi kepada masyarakat sadar terkait masalah katakanlah bahaya kebakaran. Apalagi untuk di tempat-tempat yang sangat padat. Oke, baik, ada 361 gedung yang diinformasikan ini tidak memenuhi standar keamanan kebakaran. Kalau dari DPRD DKI Jakarta mengatakan ini inginnya langsung ditindak tegas. Bagaimana dengan pendapat Anda, Pak Teguh? Tidak statis. Gini, data itu sebenarnya kan tidak statis, dinamis. Kami terus akan lakukan pembinaan dan pengawasan gedung untuk lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terkait juga masalah perizinan. Tentu saja adalah terkait masalah penegakan hukum, ini nanti kami juga pastinya akan lebih perhatikan, bukan hanya terkait masalah penegakan hukum di bidang kebakaran, tapi juga beberapa aspek lainnya yang memang ini juga cukup disorot oleh masyarakat, dan saya pikir ini dialami juga oleh semua tataran pemerintahan. Baik, oke, Pak Teguh, terakhir untuk mitigasi bencana kebakaran di Jakarta ke depannya seperti apa? Karena Anda mengatakan perlu kolaborasi dari berbagai macam pihak. Apa kira-kira langkah yang akan ditempuh oleh Pemprov ke depannya? Ya, yang tadi saya sampaikan antara lain adalah audit bangunan publik. Perlu ada sertifikasi kebakaran tahunan, perlu ada pembentukan badan relawan kebakaran, dan juga bagaimana terkait masalah simulasi, masalah kemudian ada hal-hal gladi kebakaran dan sebagainya, kita harus siapkan itu semuanya. Dan ini artinya adalah, sekali lagi, kita tidak hanya mengandalkan 1-2 perangkat daerah, tapi juga bersama perangkat daerah lain, termasuk juga adalah kita bersinergi dengan stakeholder lain yang ada. Sehingga kami juga berharap arahan-arahan pendampingan dari pemerintah pusat melalui kementerian lembaga terkait. Baik, terima kasih atas informasinya. Kita berharap penanganan terutama untuk warga yang terdampak dari kebakaran ini bisa segera dilakukan dan menemui kesepakatan dan negosiasi yang masih terjadi saat ini. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami, Teguh Setiabudi, penjabat Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam Pak Teguh, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya.